Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, dimanapun kalian berada, saya ucapkan terima kasih sekali pada kawan-kawan yang sudah mengklik dan menonton video kali ini. Tonton hingga akhir. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang masalah budidaya tanaman, khususnya dalam budidaya tanaman hortikultura. Nah, di depan kami ini ada tanaman cabai yang dimana dalam proses budidayanya ini sering kita memanfaatkan ya limbah-limbah yang tersedia di lingkungan sekitar kita. Karena apa? Karena limbah-limbah itu bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan lahan budidaya kita, yang dimana pada dasarnya ketika kita bisa memanfaatkan limbah yang tidak berguna jadi berguna, pastinya kita memperoleh keuntungan yang lebih ya dalam proses budidayanya, ya dalam proses tanam menanamnya hingga proses pemanenannya, apalagi tanaman semacam ini. Dan pada kesempatan kali ini kan kawan, kita berada di lahan tanaman cabai akan membahas tentang beberapa limbah yang berpotensi untuk kita pergunakan dalam proses budidaya. Yang pertama adalah yaitu kompos ya. Kompos ini biasa kita peroleh dari limbah-limbah dari kandang ya, pupuk kandang lah ya. Itu limbah pertama yang bisa dimanfaatkan. Pupuk kandang yang bagus pastinya adalah pupuk kandang yang sudah siap dipergunakan dalam proses budidaya. Bisa parameter untuk melihat pupuk kandang yang bisa dipergunakan sebagai proses budidaya itu adalah sudah mulai bermunculan rumput-rumput ya yang berada pada limbah kotoran hewan ya yang ada di kandang. Ya, misal kita ambil contoh kotoran domba. Kotoran domba kita ambil ya, kita komposkan. Lalu saat pengomposan itu saking lamanya atau membutuhkan proses ya, selama membutuhkan proses pengomposan biasanya nanti ditandai, kalau komposnya sudah jadi itu ditandai dengan munculnya tumbuhan-tumbuhan liar semacam rerumputan semacam itu. Nah, kalau tumbuhan liar itu bisa tumbuh menandakan kompos tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pupuk ya yang dipergunakan dalam proses budidaya semacam itu kan kawan. Dan itu potensi sekali bagi kawan-kawan yang berada di daerah pedesaan, apalagi berdekatan dengan kandang sapi atau kandang domba, itu bisa dimanfaatkan ya. Kalau untuk catatan untuk pupuk kandang yang limbahnya itu berasal dari domba, itu bisa bisa kawan-kawan pecah terlebih dahulu atau kawan-kawan remahkan terlebih dahulu agar penyerapan nutrisinya bisa maksimal dan bisa pengomposannya bisa optimal juga kan. Jadi tidak menimbulkan penyakit atau proses penguraian bakteri ya yang terjadi di lahan kan kawan. Jadi optimalkan dalam proses pengomposannya. Nah, itu bisa kita manfaatkan di lahan ya dengan biaya yang cukup murah. Biasanya di peternakan itu cuma kadang-kadang dibuang ya atau dimanfaatkan sebagai pupuk rumput ya, tapi biasanya sisanya banyak. Nah, kan bisa mengolahnya untuk kita tambahkan ke lahan, dan pastinya itu nanti akan memperbaiki sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan biologi tanah semacam itu. Semakin lama kan menggunakannya, maka semakin subur pula lahan budidaya kawan semacam itu yang terjadi di lahan budidaya kami semacam itu. Dan itu biasanya kita manfaatkan dengan penggunaan limbah dari kambing dan domba. Lalu yang kedua yaitu kalau kawan-kawan di daerah pedesaan ya atau daerah yang masih menggunakan bahan bakar berupa kayu, itu biasanya ada arangnya ya kan kawan, arang sisa pembakaran. Nah, arang sisa pembakaran ini biasa kan kawan bisa pergunakan untuk proses budidaya juga ya.
sembari diberikan komposnya juga diberikan arangnya, karena arang ini ya itu atau biasa kita peroleh dari pembakaran itu, hasil pembakaran kayu berupa yang hitam-hitam semacam itu bisa dipergunakan di lahan untuk memperbaiki sifat fisik dari tanah sebagai rumah dari mikroorganisme. Jadi dengan diberikan arang semacam itu, mikroorganisme bisa bertahan, lalu tanahnya semakin remah kan kawan ya, jika ada campuran arangnya juga semacam itu. Dan itu sudah banyak penelitiannya mengenai manfaat arang bagi proses budidaya, biasanya diolah menjadi biochar. Nah, kawan-kawan mungkin bisa browsing ya bagaimana mengolahnya ya untuk menjadi biochar gitu kan, bisa browsing agar ya itu bisa dimanfaatkan arangnya. Akan tapi kalau di lahan kami terus terang saja ini tidak menggunakan. Karena apa? Karena rata-rata sudah penggunaan di daerah kami menggunakan gas. Jadi limbah-limbah pembakaran semacam kayu itu kan sudah tidak ada ya kan kawan. Adanya cuma yang pembakaran menggunakan gas. Dan itu pun sangat optimal juga kan kawan dalam proses budidaya. Ya, lalu yang berikutnya adalah limbah. Kalau kan dekat dengan pabrik tebu, pabrik gula ya, limbah tebu itu bisa dipergunakan dengan catatan limbah tebu tersebut dikomposkan terlebih dahulu. Ya, artinya apa? Artinya pemberiannya itu tidak langsung yang fresh, tapi yang dikomposkan yang sudah diurai sehingga siap diserap tanaman. Semacam itu. Prinsipnya sama, semacam kayak kita mengomposkan limbah kandang ya kan kawan menjadi pupuk. Nah, limbah tebu pun juga bisa dibuat kompos terlebih dahulu, karena kandungan dari tebu itu semacam nitrogen, fosfor dan kaliumnya juga ada terdapat pada bahan-bahan organiknya. Yang jelas dari apa yang saya paparkan tadi, pada intinya kawan-kawan bisa memanfaatkan limbah-limbah, khususnya limbah organik yang bisa dipergunakan untuk menyuburkan tanah ya, dengan cara dikomposkan dan diolah dan lalu diterapin di lahan dalam proses pengolahan lahan ya kan kawan. Jadi kan kawan, penerapannya dalam proses pengolahan lahan itu nantinya kan kawan ikut sertakan ya limbah-limbah tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu memperbaiki sifat fisik tanah menjadi remah sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan akar. Jadi kondisinya fisiknya itu sesuai. Lalu yang kedua yaitu bisa meningkatkan kandungan nutrisi pada tanah, yang dimana di bahan organik tersebut ada berbagai macam unsur hara yang bisa diserap tanaman. Yang ketiga adalah sebagai perbaikan biologi tanah, yang dimana dengan diberikan limbah organik dari berbagai macam tersebut itu bisa menghidupkan biologi berupa mikroorganisme yang membantu tanaman mulai dari bakteri maupun jamur. Lalu yang berikutnya juga bisa menyimpan air dalam keadaan musim kemarau, karena daya serapnya lahan budidaya dengan diberikan limbah tersebut bisa menjadikan seperti semacam spons, yang dimana ketika kondisi kering dia menyerap air, tapi ketika kondisi basah dia bisa menyerap air tapi sesuai dengan kebutuhan dari kemampuan dari lahan tersebut ya. Dan yang berikutnya yang kelima, dengan diberikan limbah semacam itu sebagai investasi ya, investasi kesuburan dalam jangka yang panjang. Semakin lama, artinya semakin lama semakin subur dan biayanya semakin murah ya, karena kita tidak mengeluarkan bahan-bahan yang sifat harganya mahal. Jadi dengan pemanfaatan semacam itu harapannya kawan-kawan bisa menerapkan ya, tidak harus semua tersedia di lahan kawan-kawan, tapi kawan-kawan bisa mengoptimalkan ya
bahan-bahan organik yang menjadikan limbah, yang dari limbah yang tidak termanfaatkan, yang tidak berguna, tidak ada nilainya menjadi bernilai di lahan kawan-kawan untuk memperoleh keuntungan yang kawan-kawan nantinya akan rasakan, termasuk keuntungan kesuburannya, juga keuntungan pendapatannya. Ditambah lagi nanti kualitas dari hasil panennya yang bagus kawan-kawan. Nah, itu menjadikan hal yang positif bagi budidaya kita. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Ambil hikmahnya saja, ya. Tinggalkan sisi negatifnya. Dan jika ada kekurangan, kalian bisa menambahkan agar video kami jauh lebih baik dan lebih bermanfaat, ya. Dan bisa kawan-kawan sharing pengalaman kawan-kawan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.